Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Isbullah. NPM saya A1A021062. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menyajikan presentasi hasil kelompok 4. Sebelum kita memulai materi yang pertama, ada baiknya kita mengenalkan nama-nama kelompok. Nama kelompok saya adalah 1. Rahayu Rezeki, di mana NPM-nya adalah A1A021040. Lalu ada Esrawati dengan NPM A1A021053. Baik, langsung saja memasuki materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Rahayu. Dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahayu Rezeki dengan NPM A1A021040. Baiklah, saya akan menyajikan materi yang pertama, yaitu slide pertama, yaitu 5.1.1, yaitu Adam. Tuhan hendak menjadikan seorang manusia di atas bumi, maka disuruhnya Jibril tidak sanggup melaksanakan titah Tuhan. Karena itulah Israel diserahi tugas mengambil nyawa seorang anak, cucu Adam. Maka dimasukkannya pula nyawa ke dalam jasad Adam. Mereka ke dunia, Adam jatuh di serindip dan Hawa jatuh di jeda. Adam dan Hawa pun menangislah meratapi nasib. Mereka, air mata Adam banyak sekali sehingga mengalir menjadi sungai. Sedangkan air mata Hawa menjadi celak dan inai. Dan barang yang mengalir ke sungai menjadi mutiara. Jibril meminta Adam pergi naik haji di Bukit Arafah. Adam bertemu kembali dengan Hawa. Maka bertanya tentang istilah keduanya. Maka dibukakan Allah dinding hijab. Maka tampaklah pada Adam segala tiang arasi. Tersurat kalimat Lillahi ta'ala. Muhammad Rasul Allah, masuklah Adam ke dalam Baitul naik haji. Slide berikutnya. 5.1.2 Sis. Suatu hari, Ada hendak makan buah-buahan yang di surga, maka disuruhnya Sis mengambil buah-buahan itu ke surga. Hatta beberapa lamanya Adam pun sakit dan berpindah dari negeri dunia ke negeri akhirat, yang menggantikan Adam sesuai Sis, anaknya Arfuslah, yang menjadi khalifah. Adapun Arfus menjadi seorang anak Mahlilah namanya, dan sangat elok rupanya. Orang dari segenap negeri datang melihat rupanya Hatta pun wafatlah Titi atas nasihat iblis, anak Mahlilah, membuat rupa Mahlilah dan menunjukkannya kepada orang yang hendak melihatnya. Rupa Mahlilah kemudian disembah pula, maka masuklah di dalam dunia bahwa segala manusia menyembah berhala. Slide berikutnya. 5.1.3 Idris. Mula-mula Idris bernama Haruj, tetapi karena ia banyak mendapat Alkitab Allah, maka dinamai Idris Fariza Idata. Menguji kesalehannya, sekali Israel menyuruhnya menyembelih kambing yang sedang makan rumput di padang untuk memakan dagingnya. Tetapi Idris tidak mau memakan hak orang, biarlah ia sedang lapar. Setelah diketahui bahwa orang yang mengunjunginya itu adalah malaikat maut, maka gemetarlah segala sendi tulang Idris. Lalu Idris memberi tahu bahwa ia hendak merasa mati, tetapi meminta dikembalikan nyawanya karena ajalnya belum sampai. Dan ia masih hendak berbuat ibadah kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan kehendak Idris itu. Dengan kodrat Allah, hiduplah Idris semula. Idris minta pula dibawa pergi melihat neraka dan surga. Di neraka, Idris melihat api neraka itu menyala-nyala serta dengan hitamnya. Lagi gemuruh bunyinya terlalu amat hebat. Lalu di surga, Idris melihat 2 sungai mengalir di dalamnya.
Airnya terlalu deras dan lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Maka Idris pun bersembahyang dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide yang selanjutnya, 5.1.4. Adapun nama Nabi Nuh sebenarnya ialah Syakrin, karena ia sangat berduka cita atas dosa kaumnya menyembah berhala. Ia bernama Nuh, ia sangat bersedih dan meminta tolong kepada Allah. Jibril turun dari surga dan membawanya biji kayu dari surga. Ia menanamkan biji kayu 40 tahun lamanya. Ia diam di rumah dan keluar berjalan-jalan. Maka biji kacang yang ditanamnya pun tumbuh menjadi pohon yang terlalu besar lagi panjangnya. Titik turun pula firman meminta dia membuat sebuah bahtera. Nabi Nuh mengambil kayu bahtera itu untuk membuat masjid sebagai tempat ibadah. Maka Nabi Nuh pun beranak cucu dan cicitlah, dan bumi pun penuh dengan anak cucunya. Slide berikutnya, 5.1.5 Hud. Nabi Hud diutus ke dunia untuk menyebarkan ajaran yang benar. Tetapi tiada orang yang bersedia menerimanya. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin bertiup dengan kuatnya dan segala kaum kafir pun binasalah, pun kembali ke rahmatullah. 5.1.6 Saleh. Nabi Saleh diutus ke dunia untuk menunjukkan jalan yang benar dan menyuruh mereka jangan menyembah Tuhan yang lain dari Allah. Nabi Saleh lalu meramalkan siksaan Tuhan yang akan datang. Kaum yang ingkar itu ada yang mencari kapas untuk menyempatkan telinganya, ada yang menggali lubang sebagai tempat tidur supaya tidak mendengar kutikan Jibril pada suatu hari. Jibril berpikir seperti bunyi halilintar yang amat sangat. Maka habislah segala kaum yang durhaka itu. Mati bersyukuran Nabi Saleh pun berpindah ke negeri yang lain. Berapa lama Nabi Saleh pun wafat. Slide berikutnya, 5.1.7 Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ini dimulai dengan kisah kelahiran Namrud sesudah besar. Namun, membunuh ayahnya dan menjadi raja. Banyak negeri yang takut kepadanya. Namrud diberitahu oleh ahli nujumnya bahwa seorang anak laki-laki yang bakal lahir akan membinasakan kerajaannya. Tetapi anak lelaki itu masih belum lahir. Keesokan harinya, para ahli nujum memberitahu Namrud bahwa Buddha itu masuk ke dalam perut ibunya. Namrud lalu mencari semua perempuan yang bunting dan menyuruh membuang anak yang ada dalam kandungan. Bunda Ibrahim takut anaknya yang bakal lahir itu dibunuh oleh raja. Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan Namrud. Semua bersetuju membakar Ibrahim hidup-hidup, akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang menyala-nyala menjadi dingin. Slide berikutnya, 5.1.8 Ishak. Sesudah wafatnya Nabi Ibrahim meminta supaya ia diberi sedikit harta pusaka bapaknya, Nabi Isa, dan tidak membagi harta bapaknya kepada Nabi Israel. Komat katanya Nabi Israel adalah anak gundik, sedangkan dia sendiri adalah anak Raja Gibril, dan meramalkan bahwa dari keturunan Nabi Ismail akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keturunan Nabi Ishak yang menjadi Yahudi dan Nasrani yang kafir, ditambahnya pula bahwa keturunan Nabi Isa menjadi sahaya budak orang. Nabi Ishak menangis memikirkan nasib keturunannya. Dosa Nabi Isa pun diampuni oleh Tuhan. Lalu datang kepada Nabi Isa dan mengatakan bahwa dari keturunannya akan lahir Nabi Musa, dan keturunannya juga akan dianugerahi kitab Taurat yang mengandung Tuhan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Esrawati. Pada saudari Esrawati dipersilakan. 5.1.9 Yakub dan Yusuf.
Suatu hari, Nabi Yakub menyediakan kambing rendang untuk dimakan ayahnya. Dan karena itu, dia mendapat 2 doa dari ayahnya. Adiknya sangat marah karena tidak mendapatkan doa itu dan menaruh dendam kepada Nabi Yakub. Nabi Yusuf merupakan anak yang paling disayangi oleh bapaknya. Suatu hari, saudara-saudara dari Nabi Yusuf mengajak Yusuf pergi bermain ke suatu padang yang banyak binatang-binatang buas di dalamnya. Di tengah padang, Nabi Yusuf didorong ke dalam satu telaga. Yusuf diselamatkan oleh seorang pedagang yang bernama Malik Ibdair. Mereka mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang budak mereka yang melarikan diri. Pedagang itu lalu menebus Yusuf dengan 18 dirham. Yusuf pun dibawa ke pasar untuk dijual. Al-Banyak hendak membeli Yusuf. Pada akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang wazir Mesir yang bernama Kitfir dengan harga yang tinggi sekali. Slide selanjutnya. Istri dari seorang wazir Mesir yang bernama Zulaika hendak memperkosa Yusuf. Pada ketika itu mereka bertemu pula dengan Kithir. Zulaika berdusta dengan mengatakan Yusuf hendak berbuat jahat dengan dia. Maka Yusuf pun dipenjara 7 tahun lamanya. Zulkaiha mengakui kesalahannya serta menerangkan bagaimana dia sampai kawin dengan Kithir dan birahi Yusuf pun dibebaskan. Slide selanjutnya. 5.1.10 Musa. Fir'aun mengeluarkan perintah kepada kaum Israel tidak boleh menghampiri istri masing-masing, tetapi hasil istri kepada seorang biduan yang sangat merindukan suaminya. Pada suatu malam, dengan takdir Allah SWT, semua orang yang menunggu pintu istana tertidur dan pelita di semua titik padam. Dengan demikian, zuriat Musa pun berpindah dari bapaknya kepada ibunya. Fir'aun lalu memberikan perintah bahwa semua perempuan yang bunting meski menggugurkan anak mereka dan suami perempuan-perempuan itu ditaruh dalam pagar. Setelah genap 9 bulan, beranaklah seorang anak yang terlalu elok rupanya. Rahmat ketakutan dan anaknya dihanyutkan ke sungai Nil. Dan dengan takdir Allah seperti itu didapati Asiyah istri Fir'aun. Slide selanjutnya. Nabi Yakub 5.1.11 Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya lagi saleh, lalu meminta izin untuk mencoba ketabahan hati Ayub. Mula-mula segala binatang ternak Nabi Ayub dimusnahkan dan kebun buah-buahan yang juga habis binasa. Anak-anak yang disayangi juga mati, tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah SWT. Iblis menyiksa Ayub. Nabi Ayub selalu merasa seluruh badannya gatal. Akhirnya seluruh tubuh Nabi Ayub berdarah dan bernanah. Ia pun diusir dari dusun tersebut. Akhirnya, dia berdoa kepada Allah kalau dia berdosa. Kalau tidak, kamu berikan dia karunia dan rahmat. Sehabis dia berdoa, segumpulan awan turun kepadanya dan mengatakan bahwa dosanya telah diampuni dan dia akan diperoleh kekayaan semula. Slide selanjutnya. 5.1.12 Yunus. Nabi Yunus menerima wahyu menyuruh kaumnya menyembah Allah SWT, tetapi nasihatnya tidak didengarkan oleh kaumnya. Yunus memberitahu kaumnya siksa Allah, maka sampailah hari siksa Allah akan turun segumpal awan hitam mulai meliputi kota. Kulit anak-anak yang sudah menjadi hitam
mereka sangat menyesalkan dirinya, lalu bertobat dan meminta ampun. Allah menaruh kasihan pada mereka dan mengampuni mereka. Slide selanjutnya 5.1.13 Elias. Di negeri Ba'al memerintah seorang raja yang menyembah berhala. Ajab namanya. Ia mempunyai seorang istri yang sangat kejam, Izabil namanya. Nabi Elias mencela perbuatan Izabil. Raja pun murka dan Nabi Elias pun melarikan diri ke gunung. Anak raja pun jatuh sakit, namun berhala raja tidak dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Para pendeta berkata, mungkin Elias masih hidup, lalu raja mengirim orang untuk mencari Nabi Elias. Sesudah 3 tahun, Nabi Elias muncul di depan kaum Israel. Dia meminta mereka membawa imam Nabi Isa dapat menurunkan hujan dari langit. Atas doa Nabi Elias, hujan pun turun dengan munculnya curah titik. Beberapa lamanya kaum Israel kembali menyembah berhala. Melihatnya dengan demikian, Nabi Elias memohon Allah membawanya ke langit. Musuh pun datang menyerang kaum Israel. Raja Ajab dan Isabel mati. Slide selanjutnya 5.1.14 Daud. Di antara kaum kafir ada seorang hulu balalang yang tidak dapat dikalahkan, Talut namanya. Talut menjanjikan setengah kerajaannya dan anak perempuannya kepada barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut. Nabi Daudlah yang membunuh Jalut dan senjatanya ialah 3 batu yang dipungutnya di tengah jalan. Lahirlah Nabi Sulaiman. Daud sadar istri Uria yang sudah seorang itu. Uria juga adalah seorang yang teraniaya, maka Daud pun menangis. Ia pun pergi ke bukit Tursina dan sujud kepada Allah. Dengan tangisannya, air matanya mengalir ke segenap tubuhnya. 40 hari dan malam ia tiada makan dan minum. Kemudian ia dimintai Jibril pergi ke kubur Uria dan meminta menghalalkan dosanya. Mula-mula ia enggan menghalalkan dosa Daud. Kemudian atas nasihat Jibril baru lahir dosa Daud dihalalkan Uria. Daud kembali ke rumahnya. Setiap hari dia beribadah dan berjanji akan menjalankan hukum Allah SWT dengan adil. Slide selanjutnya 5.1.16 Armia dan Aziz. Tersebut pula perkataan Nabi Armia, anak Nabi Sulaiman, senantiasa menasehati kaumnya supaya jangan melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi nasihatnya itu tidak didengar oleh kaumnya. Beberapa lamanya, Bagnazar datang pula menyerang Baitul Muqaddis. Nabi Armia dengan segala keluarganya keluar dari kota Baitul Muqaddis. Nabi Armia menunjukkan surat perjanjian yang dibuatnya dengan bukti nazar. Ribut pula perkataan hasil yang tinggal di sebuah dusun yang mendapat wahyu untuk pergi ke Baitul Muqaddis. Dalam perjalanan ke kota itu, habis makan jenis buah yang ditempuhnya dan tidur di bawah pohon itu, Aziz menyuruh kaum Israel berbuat ibadat dan mengajar mereka membaca kitab Taurat. Berapa lama orang yang ditawan oleh pun kembali ke kota Baitul Muqaddis dan dampak Bagnazar pun matilah dibunuh oleh seorang pengawalnya. Slide selanjutnya 5.1.17 Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria tua tetapi tidak beranak. Senantiasa ia berdoa kepada Allah supaya dianugerahi anak yang baik perangainya untuk menggantikannya dan berbuat ibadah kepada Allah. Adapun Nabi Zakaria itu bila sudah tua masih senantiasa melarang kaum Israel berbuat dosa dan bersepakat hendak membunuh Zakaria. Pada suatu hari mereka mengikuti Nabi Zakaria sampai kepada suatu pohon.
Tiba-tiba Nabi Zakaria sudah hilang. Suatu hari, seorang perempuan datang kepada Nabi Yahya meminta supaya Nabi Yahya mengawinkannya dengan iparnya. Tetapi Nabi Yahya yang sudah diceraikan dari badan tetap berkata, tidak boleh, tatkala perempuan itu hendak melangsungkan perkawinannya. Slide selanjutnya. 5.1.18 Maryam dan Nabi Isa. Atas perintah Allah, muncul di depan Maryam sebagai seorang pemuda. Jibril memberitahu Maryam bahwa Maria mengandung, lalu mengambil segenggam tanah dan meniup tanah itu ke dalam mulut Maryam. Maryam pun hamillah, dan seorang perempuan yang terkenal kejujurannya dimintai pergi menyiasati perkataan ini. Bayi yang masih dalam kandungan Maryam itu, yaitu Nabi Isa, mengeluarkan kepalanya dari berkata bahwa dialah Nabi Isa, roh Allah. Nabi Isa pun besar dan disuruh ibunya mengaji pada seorang mualim. Slide selanjutnya. Baiklah, slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang, yaitu pada suatu saat hari mualim itu mengajar Nabi Isa menyebut abjad titik. Nabi Isa bertanya akan tafsir abjad itu titik mualimin itu marah dan hendak memukul dia, tetapi Nabi Isa dapat menyambarnya dan menerangkan arti aja itu seorang. Pendeta Yahudi hendak melihat mukjizat Nabi Isa dan meminta Nabi Isa memberi nyawa pada burung yang dibuat dari tanah. Lebih bisa mengabulkan permintaannya. Berkatalah setengah kaum bahwa jumlah hidup 80 tahun, dan setengah kaum berkata ia hidup 40 tahun. Ada setengah berkata ia hidup 40 hari saja. Slide selanjutnya. Cerita Nabi Muhammad. Salah satu rukun Islam ialah percaya kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Adalah Nabi pilihan yang sangat disanjung tinggi untuk umat Muslim. Perbuatannya juga menjadi contoh teladan orang yang beriman. Nabi Muhammad dan kelahiran hingga wafatnya. Cerita yang menceritakan mukjizat Nabi Muhammad. Cerita mukjizat yaitu jenis suatu berarti jenis peperangan yang disertai Nabi Muhammad untuk mengembangkan agama Islam. Baiklah, slide selanjutnya. Di bawah ini dibicarakan 5 buah hikayat tentang Nabi. Hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi Nur Muhammad, hikayat Nabi bercukul, hikayat Nabi wafat, hikayat Muhammad Hanafiyah 1. Slide selanjutnya. 5.2.1 Hikayat Nur Muhammad dikenal sebagai hikayat kejadian Muhammad adalah suatu hikayat yang sangat populer di kalangan orang yang cenderung kepada ilmu tasawuf. Sebelum alam ini terjadi, Allah Ta'ala telah menjadikan nur cahaya, maka Nur sujud kepada Allah 50 tahun lamanya. Kemudian umatnya difardukan rukun Islam yang kelima, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, memberi zakat, naik haji ke Baitullah Al-Haram. Slide selanjutnya. 5.2.2 Hikayat bulan berbelah dikenal dengan nama hikayat mukjizat Nabi kecuali terdapat dalam bahasa Melayu. Hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Bugis dan Makassar. Anehnya dalam bahasa Aceh tidak ada cerita ini. Hikayat ini berakhir dengan mengatakan bahwa barang siapa yang tiada percaya akan mukjizat ini akan dimasukkan ke neraka yang bahwa dan merasai berbagai siksaan. Barang siapa yang menurut kelakuan Abu Jahil tiada selamat seumur hidupnya dan tiada mendapat kebajikan dunia dan akhirat, membaca kitab ini hendaklah dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya. 5.2 diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, dan Makassar. Hikayat ini mulai dengan mengatakan bahwa barang siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya, sampai Allah menyebut pahala yang diperoleh dari ini akan dilepaskan dari bahaya dunia dan akhirat dan sakaratul maut, akan menjadi nyawanya dengan sopan dan lagi terpelihara daripada soal mungkar dan nangkir. Slide selanjutnya. (5.2.4) Hikayat Nabi Wafat. Menurut Van Ronkel adalah sebuah tiruan wafat Nameh dalam bahasa Parsi yang banyak bilangnya Rasul Allah meminta supaya senantiasa di dunia dan menjauhi segala maksiat. Maka Rasul Allah pun wafatlah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. 5.2.5 Hikayat Muhammad Hanafiyah 1. Hikayat Muhammad Hanafiyah terdiri atas 3 bagian: cerita Nabi Muhammad, cerita Hasan dan Husain, cerita Muhammad Hanafiyah. Maka Muhammad sujud kepada Tuhan 5.000 tahun lamanya. Setelah itu dijadikan pula Jibril pun dititah pergi mengambil hati bumi, dijadikan lembaga Rasulullah. Maka lembaga itu turun temurun sampai kepada Amir Abdullah. Adapun pada masa itu judi. Maka datanglah usia Muhammad 40 tahun sekali peristiwa Jibril membawa wahyu kepada Muhammad serta mengajar Muhammad membacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 Jaya Jaya Jaya. Terima kasih.